Pada 2 Juli 2025, suasana di parlemen benar-benar memanas. Ketegangan terasa di setiap sudut ruangan, ketika para pejabat tinggi pemerintah berkumpul untuk membahas isu yang sangat krusial bagi masa depan Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tampak sangat kecewa dan marah. Ia tidak bisa menyembunyikan kekesalannya saat berhadapan langsung dengan pejabat-pejabat di bawahnya, termasuk pimpinan tertinggi PLN. Suaranya tegas, matanya tajam, menuntut kejelasan dan tanggung jawab. Permasalahan utama yang memicu kemarahan Bahlil adalah data yang saling bertentangan mengenai jumlah desa di Indonesia yang masih belum menikmati listrik. Ada perbedaan angka yang cukup signifikan antara laporan dari kementerian dan data yang disampaikan oleh PLN, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Dengan nada tinggi, Bahlil berkata, "Saya tidak tahu apakah Direktur Jenderal saya atau Direktur PLN yang salah." Ia menegaskan bahwa ketidakakuratan data dan penundaan dalam penyelesaian masalah ini tidak akan lagi ditoleransi. Bahlil menuntut transparansi dan kejujuran dari seluruh pihak yang terlibat. Bagi Bahlil, ini bukan sekadar persoalan angka di atas kertas. Ini adalah soal janji pemerintah untuk menerangi setiap pelosok negeri, memberikan harapan baru bagi jutaan warga desa yang selama ini hidup dalam kegelapan. Setiap desa yang belum teraliri listrik berarti masih ada anak-anak yang belajar di bawah cahaya redup, dan keluarga yang harus bertahan dengan keterbatasan. Teguran keras Bahlil di hadapan publik menjadi sinyal tegas. Era alasan birokrasi dan saling lempar tanggung jawab sudah berakhir. Kini yang dibutuhkan adalah aksi nyata, komitmen, dan kerjasama untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan hak mereka atas penerangan yang layak. Semangat Bahlil untuk elektrifikasi sangat pribadi. Bagi Bahlil, perjuangan membawa listrik ke pelosok negeri bukan sekadar tugas pemerintahan, melainkan misi hidup yang berakar dari pengalaman masa kecilnya sendiri. Ia tahu betul bagaimana rasanya tumbuh dalam keterbatasan, di mana setiap malam adalah tantangan, dan setiap cahaya kecil menjadi harapan besar. Dia tumbuh besar belajar dengan cahaya redup dan berasap dari lampu minyak tanah, pengingat harian akan ketidaksetaraan. Setiap malam asap lampu pelita menyesakkan paru-paru dan membuat mata perih, namun ia tetap berjuang demi cita-cita. Kondisi ini bukan hanya menyulitkan, tapi juga menanamkan tekad dalam dirinya untuk mengubah nasib banyak orang yang bernasib serupa. Baginya, listrik lebih dari sekadar kenyamanan. Ini tentang kesempatan, martabat, dan harapan. Setiap saklar yang dinyalakan di rumah-rumah desa adalah simbol perubahan nyata. Listrik membuka pintu bagi anak-anak untuk belajar lebih lama, bagi keluarga untuk hidup lebih sehat, dan bagi desa-desa untuk berkembang. Tekadnya didorong oleh kenangan kesulitan, mengetahui secara langsung bagaimana kurangnya listrik membatasi pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Ia menyaksikan sendiri bagaimana anak-anak harus belajar dalam gelap, klinik kesehatan berjuang tanpa penerangan memadai, dan usaha kecil sulit berkembang karena keterbatasan energi. Ketika dia menuntut hasil, itu bukan hanya kebijakan, itu adalah janji kepada setiap anak yang masih hidup dalam kegelapan. Ia ingin memastikan tidak ada lagi generasi yang terpaksa bermimpi dalam keterbatasan. Setiap langkah yang diambil adalah bentuk tanggung jawab moral, bukan sekadar angka di laporan. Ketidaksabarannya adalah ketidaksabaran seseorang yang menunggu perubahan sepanjang hidupnya, dan sekarang menolak untuk membiarkan orang lain menunggu lebih lama lagi. Ia percaya, setiap detik yang terbuang adalah kesempatan yang hilang. Dengan semangat itu, ia terus mendorong perubahan, agar cahaya dan harapan bisa sampai ke seluruh penjuru negeri. Data yang akurat adalah fondasi kemajuan. Setiap angka yang tercatat, setiap statistik yang dikumpulkan, menjadi dasar bagi setiap keputusan besar yang diambil pemerintah. Tanpa data yang benar, kita hanya menebak-nebak, dan risiko kegagalan semakin besar. Data bukan sekadar deretan angka di atas kertas, ia adalah cerminan realitas di lapangan, yang menentukan arah kebijakan dan masa depan masyarakat. Tanpa mengetahui secara pasti desa mana yang tidak memiliki listrik, setiap rencana akan gagal. Bayangkan jika satu desa terlewat dari pendataan, mereka akan tetap gelap, tertinggal dari kemajuan, dan tidak pernah merasakan manfaat pembangunan. Data yang tidak lengkap berarti ada keluarga yang tidak terjangkau bantuan, ada anak-anak yang tetap belajar dalam keterbatasan. Konflik data baru-baru ini mengungkap kelemahan kritis.
Tanpa angka yang jelas, sumber daya dialokasikan secara salah, dan masyarakat terlupakan. Ketika data tidak sinkron, perdebatan terjadi, waktu terbuang, dan solusi nyata semakin jauh dari jangkauan. Setiap perbedaan angka bisa berarti perbedaan nasib bagi ribuan orang. Setiap digit mewakili keluarga nyata, anak-anak belajar dalam gelap, klinik tanpa listrik, bisnis yang tidak dapat berkembang. Di balik setiap angka, ada harapan dan perjuangan. Satu data yang terlewat bisa berarti satu keluarga yang tetap hidup dalam keterbatasan, satu usaha kecil yang gagal bertahan, atau satu pasien yang tidak mendapat perawatan layak. Data yang dapat diandalkan memastikan akuntabilitas dan transparansi, memungkinkan publik untuk melacak kemajuan dan menuntut hasil. Dengan data yang terbuka, masyarakat bisa ikut mengawasi, memastikan tidak ada yang tertinggal, dan mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki layanan. Bagi Bahlil, mendapatkan angka yang benar bukanlah birokrasi, itu adalah keadilan bagi mereka yang tertinggal. Setiap upaya memperbaiki data adalah langkah nyata untuk memastikan pembangunan merata, agar tidak ada satupun warga yang dilupakan. Karena di balik setiap angka, ada kehidupan yang menanti perubahan. Inti dari perselisihan di parlemen adalah perbedaan yang mengejutkan. Kementerian menghitung 5.600 desa yang belum teraliri listrik, sementara PLN melaporkan hampir 10.000. Ini bukan kesalahan kecil. Ini melipat gandakan tantangan dalam semalam, menyebabkan kekacauan dalam rencana dan anggaran. Perbedaan ini mengungkapkan kerusakan dalam koordinasi, dan berisiko membuat ribuan desa tidak terlihat dalam perencanaan resmi. Bagi masyarakat tersebut, tidak masuk dalam daftar berarti tetap dalam kegelapan. Kemarahan Bahlil dapat dibenarkan tanpa hitungan yang terpadu dan akurat. Pemerintah tidak dapat memenuhi janjinya. Solusi Presiden Prabowo berani melompati infrastruktur lama dan membawa tenaga surya ke desa-desa terpencil di Indonesia. Daripada menarik kabel listrik yang mahal melintasi hutan dan gunung, fokusnya adalah membangun microgrid bertenaga surya lokal. Pendekatan ini lebih cepat, lebih berkelanjutan, dan disesuaikan dengan geografi unik kepulauan. Energi surya memberdayakan masyarakat, membuat mereka tangguh dan mandiri. Pergeseran ke tenaga surya bukan hanya tentang teknologi. Ini tentang memberikan cahaya, harapan, dan kemajuan ke tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan listrik. Tenaga surya menawarkan kecepatan, fleksibilitas, dan keterjangkauan. Tidak seperti perluasan jaringan tradisional, instalasi surya dapat beroperasi dalam hitungan bulan, bukan tahun. Biaya panel surya dan baterai telah turun, menjadikannya pilihan cerdas untuk daerah terpencil. Microgrid lokal berarti desa-desa mengontrol energi mereka sendiri, meningkatkan ketahanan, dan menciptakan lapangan kerja. Secara lingkungan, tenaga surya adalah kemenangan, bersih, terbarukan, dan sempurna untuk lanskap Indonesia yang kaya sinar matahari. Strategi ini tidak hanya praktis, ini adalah model untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Elektrifikasi setiap desa adalah bagian dari visi yang lebih besar, kemandirian energi. Pemerintahan Presiden Prabowo melihat proyek surya lokal sebagai blok bangunan untuk sistem energi yang terdesentralisasi dan tangguh. Setiap desa yang teraliri listrik memperkuat bangsa, mengurangi ketergantungan pada impor dan jaringan pusat. Listrik yang andal membuka pertumbuhan ekonomi, memungkinkan usaha kecil, pertanian modern, dan akses digital. Berinvestasi dalam energi pedesaan berarti berinvestasi dalam masa depan Indonesia, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Ini tentang kekuatan nasional, kemakmuran, dan kemerdekaan sejati. Elektrifikasi pedesaan adalah janji bagi masyarakat terpencil di Indonesia, mereka yang telah lama ditinggalkan dalam bayang-bayang. Bagi desa-desa ini, listrik berarti pendidikan, perawatan kesehatan, dan koneksi ke dunia yang lebih luas. Urgensi pemerintah yang baru adalah pesan, Anda terlihat, Anda penting, dan masa depan Anda berarti. Dampaknya akan diukur bukan dalam megawatt, tetapi dalam kehidupan yang berubah. Siswa belajar di malam hari, klinik menyimpan vaksin, bisnis berkembang. Menerangi setiap desa adalah tentang keadilan, inklusi, dan persatuan nasional. Jalan ke depan jelas, atasi kesenjangan data, satukan daftar induk, dan percepat penyebaran tenaga surya.
Pemerintah harus memastikan transparansi dengan pelacakan kemajuan secara real-time untuk akuntabilitas publik. Masyarakat lokal harus diberdayakan untuk mengelola dan memelihara aset energi baru mereka, memastikan keberlanjutan. Konfrontasi parlemen telah menjadi katalisator tindakan, mempertajam fokus dan kemauan politik. Dengan data yang akurat, teknologi modern, dan komitmen yang tak tergoyahkan, Indonesia siap untuk akhirnya memenuhi janjinya. Perjalanan keluar dari kegelapan telah dimulai, dan kali ini tidak ada yang akan tertinggal.